Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafana bihi wa bi'ulumi fi darain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong ku at'ama aweh mangan sapa man musliman ing wong muslim, biti binafsin kelawan legone ati. Kata mongko perintah nulis sinten Allah Gusti Allah lahu kedene man alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan, wa mahalan busek sinten Allah anhu saking man alfa alfi sayiatin ing 1000 kealanan, wa rafa'alan ngangkat sinten Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Wahai Ali, barang siapa yang memberi makan orang muslim dengan kerelaan hati atau dengan hati yang rela, maka Allah mencatat atau menulis baginya 1.000.000 kebagusan. Wa maha anhu alfi alfi sayiatin, dan Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alu alfa darajatin, kemudian Allah akan mengangkat 100 derajatnya. Ya, ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali tentang ibadah sosial. Jadi betapa Allah itu sangat memperhatikan sekali, Islam itu sangat memperhatikan sekali ibadah sosial, sehingga memberi makan kepada orang muslim saja itu pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa sekali. Allah akan memberi 1.000.000 kebagusan, menghapus 1.000.000 keburukan, dan mengangkat 100 derajatnya. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan selain ibadah mahdoh atau ibadah ritual, juga di situ sangat penting sekali adanya ibadah sosial atau ibadah muamalah. Nah, dan ibadah-ibadah sosial ini nilainya di sisi Allah sangat agung sekali, sangat besar sekali. Dan memberi makan kepada orang muslim ini sudah mengakar atau membudaya di Indonesia, wabil khusus budaya Jawa. Orang Jawa itu paling suka memberi makan. Dalam event, dalam acara apapun, seringkali kita jumpai orang membagi makanan. Ya, mau membuat rumah selamatan, bikin masak diberikan kepada orang lain. Mau panen, masak dibagikan kepada orang lain. Mau sunatan anaknya atau mau pernikahan saudaranya, maka diadakan selamatan, masak lagi, dibagikan lagi kepada orang-orang muslim. Jadi budaya selamatan atau memberi makan itu sudah turun temurun dari nenek moyang kita, dan itu pasti merupakan ajaran dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi budaya kita selamatan memberi makan itu termasuk anjuran, salah satu wasiat Rasulullah kepada baginda Ali karamallahu wajhah. Selanjutnya, ya Ali, he Ali, hubba demeno sira li akhika maring sedulur sira, kama tuhibbu kaya oleh demen sapa sira li nafsika maring awak sira. Wahai Ali, senanglah untuk saudaramu apa-apa yang membuat dirimu senang. Senanglah terhadap saudaramu
apa-apa yang membuat dirimu senang. Nah, ini di dalam wasiat ini tersimpan manajemen kolbu, yaitu bagaimana kita memanage, mengolah hati kita ini menjadi orang yang senang apa yang diberikan kepada orang lain, sebagaimana kita senang apa yang diberikan kepada kita. Kalau kita senang dibaikin sama orang, maka ketika orang lain dibaiki sama orang lain, kita senang. Kalau orang senang dipuji, maka ketika ada orang lain memuji saudara kita, kita senang. Ketika kita senang punya mobil umpamanya, maka ketika saudara kita beli mobil, kita juga merasa senang. Disinilah Rasulullah mengajarkan kita agar kita tidak memiliki sifat hasad, sifat dengki ada dalam diri kita. Kelihatannya sepele, apa yang senanglah terhadap saudaramu, apa yang membuatmu senang. Tapi dalam kalimat ini mengandung nilai manajemen kolbu yang sangat luar biasa sekali. Rasulullah mendidik kita agar kita jauh dari sifat iri dan dengki terhadap sesama manusia. Sangat luar biasa sekali apa yang menjadi wasiat Rasulullah. Jadi apapun yang membuat kita senang, maka hal itu bila dimiliki oleh orang lain, maka kita juga harus senang. Ya Ali, utlubul khaira inda sobahil wujuh, wa akrim daifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala mau rizquhu, wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil wa yulqiha fil bahar. Wahai Ali, carilah kebaikan di sisi orang yang memiliki wajah berseri-seri. Jadi kebaikan itu umumnya dimiliki oleh orang yang memiliki wajah berseri-seri. Maksudnya kita diajarkan oleh Rasulullah ini, wajah itu jangan cemberut terus, ya. Tapi jadikanlah wajah kita itu murah senyum, ya. Jadi murah senyum, jangan suka cemberut. Wakrim daifa, muliakanlah tamu, karena sesungguhnya tamu itu ketika singgah di rumah seseorang, maka dia membawa rezekinya sendiri. Loh, bukannya kalau ada tamu kemudian gula kita berkurang, Pak? Kenyataannya seperti itu. Meskipun gula kita berkurang, tapi pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan dengan yang lebih banyak. Kita harus yakin kepada Allah bahwasanya ketika tamu masuk rumah kita, apa yang kita suguhkan kepada tamu maka akan semakin barokah, semakin berkah dan semakin baik. Karena Rasulullah telah mengatakan apa yang kita suguhkan itu sebenarnya adalah rezekinya tamu. Dan kita harus memuliakan tamu. Kenapa? Karena idza irtahala bidunubi ahlil manzil. Ketika tamu ini akan keluar dari rumah kita, maka dia akan keluar dengan membawa dosa-dosa penghuni rumah atau tuan rumah. Wa yulqiha fil bar, kemudian ada malaikat yang tugasnya membuang dosa itu ke laut. Sehingga dalam riwayat yang lain dikatakan dosa-dosa orang yang telah dibawa tamu itu kemudian dilempar ke laut, kemudian dari dosa itu Allah menciptakan timsah atau buaya air laut, buaya air asin, ya. Jadi buaya air asin itu tercipta dari dosa-dosa manusia. Jadi betapa hebatnya tamu ini, ketika dia masuk rumah kita, dia membawa rezekinya sendiri, tidak mengurangi rezeki kita sama sekali sedikit pun.
Dan ketika dia keluar dari rumah kita, maka dia akan membawa dosa-dosa tuan rumah. Ada orang kok mau bisa menghapus dosa-dosa kita. Ada orang yang menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita muliakan, maka kita suguh dia dengan sebaik-baik suguhan ya, karena dia termasuk orang yang berjasa. Maka dikatakan rumah yang paling barokah, yang paling berkah adalah rumah yang sering dikunjungi tamu, dan rumah yang kurang berkahnya adalah rumah yang jarang untuk dikunjungi tamu. Nah, itulah pentingnya kalau ada tamu kita hormat, karena tamu itu akan membawa dosa-dosa ahli rumah atau ahli manzil. Sehingga ketika rumah itu sering didatangi tamu, maka insya Allah dosa-dosa penghuni rumah akan dihapus, dibawa keluar oleh para tamu dan akan dibuang ke laut. Nah, itu bagi pelajaran bagi kita, sehingga bagaimana rumah kita dibuat untuk banyak orang yang bertamu. Kalau tidak ada yang bertamu, ya kita mengundang teman-teman kita. Mungkin itu saja, semoga menjadi tambahan wawasan kepada kita, bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.